Ya, silakan. Selamat menyaksikan. Alkisah di istana kerajaan Dahlia. Hiduplah seorang ratu bernama Ratu Dahlia bersama dua putrinya yang cantik jelita, yaitu Dewi Galuh Ajeng dan Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Ratu mengabarkan akan menikahkan salah satu putrinya kepada Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Putriku, marilah. Ada apa, Ma? Apakah Mama juga memanggilku? Iya, putriku. Ada yang ingin Mama sampaikan kepada kalian berdua. Besok, Raden Inu dari kerajaan Kertapati akan datang kemari untuk melakukan pernikahan antara Chandra Kirana dengan Raden Inu. Lalu kenapa? Apa hubungan dengan kami, Ma? Kami sudah sepakat akan memilih Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu. Benarkah itu, Ma? Aku sangat senang sekali. Pernikahan ini adalah impianku dari kecil. Terima kasih, Mama. Kalau begitu, Mama memang tidak salah memilih untuk kau menjadi calon istri dari Raden Inu. Ayo kita persiapkan Kenapa segala. tidak aku, Ma? Kenapa harus Kirana yang pilih? Padahal secara yang jelas, aku yang lebih cantik dari dia. Ini tidak adil. Dan ya, aku anak pertama. Seharusnya aku yang menikah dengannya. Ayahnya Raden Inu sudah memilih Chandra Kirana dan Kirana pun sudah menyukai Raden Inu dari kecil. Lalu, Kirana akan melangkahiku untuk menikah. Apa salahnya, Ajeng? Tidak ada peraturannya anak pertama yang harus menikah terlebih dahulu. Emosi Ajeng semakin memuncak. Ia meninggalkan Ratu Dahlia dan Chandra Kirana begitu saja. Dengan rasa bersalah, Kirana pun menghampiri Ratu Dahlia yang masih terlihat kesal. Mama, mengapa tidak menikahkan saja Ajeng dengan Raden Inu? Tidak apa-apa, aku akan mengalah. Tidak apa-apa, ini sudah menjadi wasiat dari mendiang papamu sendiri. Papa Raden Inu. Lalu, bagaimana dengan Ajeng? Tidak apa-apa, biar menjadi urusan. Di sisi lain, Ajeng masih dengan perasaan kesal. Sembari mondar-mandir, ia sedang memikirkan berbagai cara agar Kirana bisa batal menikah dengan Raden Inu. Apa yang harus aku lakukan untuk membatalkan pernikahan ini? Seharusnya aku yang menikah dengannya karena ini juga impianku sejak kecil. Ratu tidak sengaja melihat putrinya. Ia pun menghampiri putrinya yang sedang kesal dengan perasaan tenangnya. Putriku, dari tadi Mama melihatmu mondar-mandir terus. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada, Ma. Putriku, Mama hanya menjalankan wasiat dari mendiang papamu. Mama tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan Mama ya, Nak. Iya, Ma, tidak apa-apa. Ratu Dahlia pun meninggalkan Galuh Ajeng dan Galuh Ajeng pun kembali mondar-mandir tidak jelas dengan segala cara yang telah ia pikirkan. Apa yang harus aku lakukan? Mengajak Raden Inu menikah lari atau membunuh Kirana saja? Sepertinya itu rencana yang terlalu jahat. Apa ya? Aha, aku punya ide yang lebih cemerlang. Galuh Ajeng yang memiliki ide cemerlang tersebut bergegas pergi ke hutan untuk menemui seseorang. Ia mendapatkan informasi dari seseorang pengawal untuk menemui seseorang itu. Di tengah perjalanan, Galuh Ajeng berpas-pasan dengan seseorang tersebut. Seseorang yang ia cari-cari sedari tadi, yaitu seorang penyihir. Permisi, apakah kalian kenal dengan seorang penyihir yang tinggal di sini? Saya kenal, itu adalah aku. Oh, kau! Aku mencarimu dari tadi. Ayo ikut aku. Perkenalkan, aku Galuh Ajeng. Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Ya, aku tahu dirimu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu dibatalkan. Oh iya iya, aku mengerti maksudnya. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan untuk ke Chandra Kirana? Bentuknya? Bentukan apa yang kau inginkan? Atau aku kutuk dia dengan kata Semuanya aku serahkan kepadamu. Yang jelas, aku ingin Chandra Kirana menderita.
Ini uang utang aku akan beri. Nanti jika keuntungan itu berhasil, aku akan memberikannya lebih banyak lagi. Baiklah, aku akan mempersiapkan untuk hari ini. Akan bertemu kabar darimu, wahai penyihir. Sampai jumpa. Hahaha. Chandra Kirana, saudariku yang malang. Setelah meminta bantuan kepada penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana dan bertemu Ratu Dahlia untuk menjalankan rencana jahatnya kepada Chandra Kirana. Mama di mana? Ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa, putriku? Ini tentang Chandra Kirana, Ma. Ada apa dengannya? Dia ternyata mempunyai hubungan dengan salah satu pengawal kita, Ma. Ini adalah surat yang ditulis oleh Kirana untuk pengawalnya itu di kamarnya. Apa benar ini Chandra Kirana? Dia kan akan menikah dengan Raden Inu. Ya, Ma, aku menemukan ini di kamarnya, berarti itu miliknya. Jika itu benar terjadi, Chandra Kirana sungguh kurang ajar. Seharusnya dia bersyukur akan menikah dengan Raden Inu. Ratu Dahlia berteriak memanggil Chandra Kirana untuk menanyakan kebenaran hal tersebut. Kirana yang dipanggil pun sontak menghampiri Ratu Dahlia dengan rasa kebingungan. Kirana! Ada apa, Ma? Kakakmu menemukan surat ini di kamarmu. Apakah benar kau memiliki hubungan dengan seorang pengawal? Tidak, Ma. Ini tidak benar. Aku tidak melakukan hubungan dengan seorang pengawal. Jika tidak benar, mengapa surat ini ada di kamarmu, Kirana? Aku bisa jelaskan, Ma, kalau aku tidak melakukannya. Cukup, keluar kau dari istana ini. Tapi- Kau dengan pengawal itu, keluar! Tapi, Ma, Keluar! Mau tidak mau, Chandra Kirana harus keluar dari istana karena ia tidak bisa membantah perintah Ratu Dahlia. Keputusan Ratu tidak bisa diganggu-gugat. Chandra Kirana meninggalkan istana dengan perasaan sedih. Ia berjalan menyusuri desa tanpa tujuan dan berakhir menemui sungai. Tak disangka, Chandra Kirana bertemu penyihir suruhan Galuh Ajeng. Kau, Chandra Kirana. siapa kau? Apa urusanmu denganku? Tidak ada, aku hanya serukan kakakmu. Apa? Galuh aja. Untuk apa Galuh aja memelukmu? Untuk mengutukmu, wahai Kirana yang cantik. Apa? Suri, jadilah Keputusan ini berlaku sampai ia bertemu dengan Raden Inu. Ketika siang hari, dia akan menjadi keong, dan apabila menjelang malam, dia akan berubah menjadi manusia. Sungguh Kirana yang malang. Selamat tinggal. Chandra Kirana berubah menjadi keong. Chandra Kirana keong menggelinding hingga memasuki sungai, terombang-ambing dan terdampar di tepian sungai. Tidak lama, datang seorang perempuan parubaya bernama Mbok Rondo yang sedang mencari ikan. Tak sengaja, ia menemukan keong emas itu dan ia berniat untuk membawanya pulang. Oh, keong emas yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, Mbok Rondo meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Setelah itu, Mbok Rondo pergi kembali lagi mencari ikan. Sampai jam segini, aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak, aku mau makan apa hari ini? Chandra Kirana berubah kembali lagi menjadi manusia. Ternyata tadi hanya kutukan awal karena hari masih terlihat terang. Ia merasa iba dengan Mbok Rondo dan memutuskan untuk mencari bahan makanan di pasar yang masih bisa ia kunjungi dan memetik beberapa buah di hutan. Lah, kamu ada di sini? Oh iya, seorang wanita itu yang membawaku ke sini. Kasihan sekali ibu itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan si pagi ini. Aku akan memberikan beberapa makanan dan buah untuknya. Dengan uang yang dibawanya dari istana, Chandra Kirana membelikan makanan-makanan lezat untuk perempuan pemilik pondok ini. Selang beberapa menit saja, Chandra Kirana kembali ke pondok untuk menata makanan yang dibelinya di atas meja. Ketika hari menjelang malam dan empunya pondok belum juga pulang, Chandra Kirana harus kembali menjadi keong.
Tidak lama kemudian, Mbok Rondo pulang ke pondok sambil marah-marah, dan Mbok Rondo terkejut melihat makanan yang tersusun di atas meja makan. Ini kalian pada kemana sih? Karena mereka, aku tidak bisa makan hari ini. Wah, makanan dari mana ini? Siapa orang berbaik hati memberikannya padaku? Ya sudahlah, tak penting. Sekarang aku makan dulu. Hari menjelang siang, Mbok Rondo beraktivitas rutin seperti biasanya mencari ikan, dan Kirana kembali berubah menjadi manusia. Ia menyediakan makanan untuk Mbok Rondo. Tapi Chandra Kirana tidak tahu kalau hari ini dia akan pulang lebih cepat dari biasanya karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Aku akan kembali menyiapkan makanan untuk ibu itu. Siapa gadis ini? Kau siapa? Aku Chandra Kirana. Apa? Chandra Kirana yang benar saja. Iya benar, aku Chandra Kirana. Dari aku udah lihat. Kalau begitu, kenapa kau berada di sini? Anda yang membawa saya ke sini. Aku adalah seorang keongmas yang dikutuk oleh saudariku sendiri. Oh, ada keluar itu? Bagaimana bisa? Seorang saudariku cemburu kepada aku, jadi ia mengutuk menjadi keongmas. Kasihan sekali ini, Mama. Kita saudari macam apa saudari? Mengapa dan menurutmu? Ya, namanya manusia, kalau sudah cemburu, bisa melakukan apapun. Cemburu itu yang membingungkan. Ya sudah, sementara aku perlu tinggal di sini dulu ya, Nak. Terima kasih, Bu. Sementara itu, Raden Inu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana pun merasa tidak percaya mendengarnya. Ia mencoba mencari keberadaan Chandra Kirana. Di jalan menuju istana, Raden Inu melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang tertawa. Ia mendekat dan seseorang itu adalah penyihir suruhan Galuh Ajeng yang sudah mengutuk Chandra Kirana. Kemudian Raden Inu mendengar gumaman penyihir tersebut yang sedang bahagia mendapatkan upah dari seseorang. Nanti, aku mendapatkan banyak uang. Tentu saja aku berhasil mengutuk Chandra Kirana sehingga dia tidak menikah dengan Raden Inu. Dan kasihan sekali pengawal yang telah dipitnah itu. Dia harus rela diusir dari sana karena dituduh bercinta dengan Chandra Kirana. Apa kau bilang? Benarkah yang kau bilang itu? Siapa kau ikut campur segala? Aku Raden Inu yang kau maksud tadi. Jadi semua ini ulah Galuh Ajeng. Aduh, gawat, dia sudah mendengar semuanya. Kau ikut aku. Benar saja, Raden Inu menarik paksa penyihir itu untuk menuju ke dalam istana. Sesampainya di sana, Raden Inu berniat menceritakan semua kebenaran tentang Chandra Kirana kepada Ratu Dahlia. Kedatangan Raden Inu itu membuat Ratu Dahlia terkejut. Ia lebih terkejut karena Raden Inu menarik tangan seorang penyihir. Ratu Dahlia keheranan, mengapa bisa Raden Inu datang ke istananya dengan menarik tangan penyihir itu. Raden Inu, apa yang sedang kau lakukan di sini? Sebenarnya apa yang terjadi pada Kirana? Mengapa Anda mengusir? Aku yakin kau tidak akan mempercayai berita ini. Dia sudah mengkhianatimu. Tidak, itu tidak benar. Ini semua ulah Galuh Ajeng. Kenapa kau bicara begitu? Kau tahu dari mana? Ini adalah penyihir yang dibayar oleh Galuh Ajeng untuk mengutuk Chandra Kirana. Dan dari penyihir inilah saya tahu bahwa Galuh Ajeng juga yang telah memfitnah Chandra Kirana. Hei, kau mengakulah. Tidak, itu bohong, Ratu. Kau bicara jujur dengan Ya, itu benar, Ratu. Galuh Ajeng! Iya Ma, ada apa? Kenapa sampai teriakkan begitu? Kan aku masih mendengar. Loh, kau? Kenapa kau terkejut? Dia temanmu kan? Sekarang Mama sudah tahu semuanya.
Sekarang pergi kau dari istana ini. Pergi. Dan kau boleh tinggal di istana ini. Yang benar Ratu. Iya, tapi di dalam penjara kerajaan ini selamanya. Maafkan Ajeng, Ma. Ajeng mau salah, jangan usir Ajeng. Lenyaplah kau dari hadapanku. Jangan kau tampakkan kembali wajahmu di daerah kerajaanku. Raden Inu, bawa mereka berdua pergi dari hadapanku. Setelah itu, Raden Inu menyusuri hutan untuk mencari Chandra Kirana. Hingga akhirnya ia tiba di suatu desa. Karena lelah, ia berniat untuk beristirahat sejenak. Ia berbalik untuk melihat. Raden Inu melihat sebuah pondok dan memutuskan mampir ke sebuah pondok tersebut. Kau, Raden Inu, bagaimana Raden bisa ke sini? Tidak penting, tidak jelas. Aku berniat dan telah menemukanmu. Ayo pulang. Ibumu sudah menunggu. Kebenaran sudah terungkap. Ayo. Borondo yang mendengar Chandra Kirana berbicara dengan seseorang pun lantas menghampiri mereka. Siapa Ibu Kirana? Wah, ini adalah Raden Inu yang saya ceritakan waktu itu. Tapi saya merasa sedih jika saya harus kembali ke istana. Saya tidak tinggal bersama kau lagi. Tidak apa-apa Kirana, kau pulanglah. Kau pasti merindukan keluargamu. Begini saja. Ibu akan kita bawa ke istana dan tinggal bersama kita bila kita bertemu. Ibu, ayo kita pergi ke kerajaan Dahlia. Mereka bertiga pun pergi ke istana kerajaan Dahlia. Sesampainya di istana, Chandra Kirana memeluk Ratu Dahlia. Ratu Dahlia pun menyambut mereka dengan gembira. Tak lama kemudian, Ratu Dahlia menepati janjinya untuk menikahkan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Suasana di istana penuh kebahagiaan, damai, dan tentram. Mereka hidup bahagia selamanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan.